Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima ulik wal khatimi lima sabab nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Puji syukur kita kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan Abi Imam Syekh Masjid Hagubara Laut yang sangat mulia. Yang kami muliakan BKM Masjid, pengurus masjid, remaja masjid. Yang kami muliakan seluruh jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita menyimak yaitu nama Tuhan yang ke-12, ke-13 dan ke-14. Mudah-mudahan kita dapat beriman sehingga menimbulkan daripada akhlak, daripada asmaul husna di dalam diri kita untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Allah memiliki nama Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Al-Khaliq dipandang dari sisi bahawa Allah itu menetapkan atau menciptakan sesuatu. Misalnya di masa azali Allah sudah menetapkan bahawa hari Senin bulan sekian tahun sekian akan diciptakan sidra makhluk Allah di muka bumi. Jadi merencanakan atau memplanning itu namanya Al-Khaliq. Setelah Allah merencanakan atau memplanning sesuatu yang ingin dia cipta, maka Allah mewujudkannya, itu Al-Bari namanya. Setelah Allah menciptakan, mewujudkan hari Senin, bulan sekian, tanggal sekian, detik sekian, lahirlah kita. Itu telah mewujudkan. Baru Allah setelah mewujudkan, Allah itu menciptakan manusia ini ataupun makhluknya dengan sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi bukan sekedar Allah menciptakan, tapi Allah menciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Dari mata kita Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk, hidung, mulut, tangan, kaki disusun dengan sebaik-baik bentuk. Diciptakan usus di dalam, darah, otak, dilapisi oleh daging dan yaitu kulit, sehingga enak dipandang oleh mata. Itu Al-Musawwir Allah Ta'ala. Jadi apapun yang Allah ciptakan adalah merupakan karya ciptaan yang sangat indah, sangat agung dan menakjubkan dengku tuan. Walaupun sekecil apapun yang Allah ciptakan, itu adalah Allah mencipta dengan seindah-indah bentuk. Seperti Allah menciptakan laba-laba, Allah menciptakan lalat, disebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga orang Yahudi berkata, kalau Allah itu maha besar atau mulia, kenapa Allah menyebut laba-laba dan lalat di dalam Al-Quran? Maka Allah berfirman,
innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fauqaha, kata Allah. Sesungguhnya Allah tidak malu menciptakan satu contoh seumpama nyamuk sekalipun, bahkan yang lebih kecil daripada nyamuk. Tapi tidak ada yang dapat menciptakan seperti nyamuk, melainkan itulah Allah yang Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Walaupun tengku mutuah nyamuknya binatang yang kecil, tapi dia dapat mematikan raja yang sangat angkuh, itulah Namrud. Namrud punya pasukan yang begitu banyak, ribuan pasukannya. Kemudian Allah menghendaki kematian Namrud. Allah mengirim kepadanya yaitu Namrud, maka dengan kekuasaan Allah itamanglah nyamuk rot hidung Namrud, put peluh huruf, put peluh malam sakit lam utak. Sakit kepala Namrud gara-gara masuk nyamuk ke dalam hidung, sehingga muputa-puta nyamuknya mbak utak si Namrud. Hae ipikir Namrud, dia hempaskan kepalanya ke lantai, mati gara-gara nyamuk. Nyamuk dicipta oleh Allah, bisa mematikan manusia yang sangat angkuh. Jadi nama Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir itu apa gunanya untuk kita hidup di dalam dunia? Kalau kita telah beriman tengku mutuah kepada Asmaul Husna, nama Tuhan yang ke-12 dan 13, 14, maka kita harus membuktikan dengan akhlak yang terpuji pada diri kita. Bagaimana caranya? Kita harus memplanning hidup kita ini. Hidup hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hidup hari esok itu harus lebih baik daripada hari ini. Itu Al-Khaliq namanya. Sehingga kita dapat gelar Abdul Khaliq kalau kita sudah merencanakan planning untuk hari esok. Misalnya tadi malam kita telah merencanakan untuk esoknya pu yang harus tak pegot. Apakah aku harus solat subuh merumpok lundu dari subuh hingga kepada Isra, yang mana kita duduk dari subuh hingga Isra mendapatkan ganjaran pahala seperti kita, yaitu menunaikan haji dan umrah sempurna, 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 kata Rasulullah. Setelah itu apa lagi yang kita planningkan? Kita planningkan nanti kita solat duha walaupun hanya 2 rakaat. Setelah itu kita melakukan qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Kita memberikan sedekah. Kita memplanningkan besok kita akan berpuasa karena besok adalah hari Senin misalnya. Itu sudah kita planning pada malam hari. Dan kelebihan kita telah merencanakan, Allah telah mencatatnya, malaikat telah mencatatnya, bahawa sudah ada cita-cita kita untuk kebaikan-kebaikan hari esok yang akan kita kerjakan. Itu Al-Khaliq. Sehingga kita dikatakan Abdul Khaliq. Setelah kita merencanakan di dalam kehidupan kita untuk hari esok, han memada mantang rencana, kita harus menjadi Abdul Bari, menghujudkan apa yang telah kita rencanakan, sehingga besok subuh, sehingga kita sudah memplanning duduk hingga sampai Isra, bahkan sampai duha. Tiba-tiba ada agenda sesuatu yang tidak bisa kita duduk sampai duha, maka itu sudah di luar daripada apa yang telah kita rencanakan, tetap berpahala. Ini tidak ada kemudaratan.
padahal ada kesempatan, tapi niat di belakang itu sudah tidak kita wujudkan di hari esok, berarti kita belum dikatakan beriman kepada nama yang ke-13, itulah Al-Bari. Setelah kita merencanakan Al-Khaliq, kita mewujudkan itulah Al-Bari, kita harus setelah mewujudkan kita melakukan ibadat itu, sesuatu yang telah kita wujudkan itu dengan sebaik-baik mungkin. Itu adalah Al-Musawwir. Seandainya besok kita ingin berpuasa, hanya sekedar puasa-puasa saja. Karena kata Rasul, banyak orang yang berpuasa, tapi apa yang dia dapatkan? Hanya lapar dan dahaga. Sehingga apa yang sudah kita planning, kita wujudkan, kita usahakan timbul kualitas yang lebih baik daripada hari kemarin. Sehingga puasa itu terbagi pada 3. Ada namanya puasa awam, puasa seperti yang banyak manusia kerjakan, hanya menahan lapar, menahan dahaga, menahan jima daripada yaitu terbit fajar hingga terbenam matahari. Tapi dia tidak mampu menjaga anggota tubuhnya, matanya untuk tidak melihat kemaksiatan. Dia tidak mampu menjaga lidahnya untuk tidak membicarakan orang lain di dalam keadaan dia berpuasa. Dia tidak mampu menjaga yaitu tangan dan kakinya untuk tidak melangkah dan mengambil yang bukan haknya. Berarti dia hanya berpuasa menahan lapar dan dahaga, tapi pahala daripada sisi Allah tidak ada dia dapatkan. Sehingga karena kita sudah memplanning, sudah merencanakan untuk ibadat ini lebih baik, sehingga kita harus naikkan kualitas puasa kita. Puasa khawas namanya. Kita berpuasa bukan hanya menahan yaitu lapar dan dahaga dan jima, tapi kita harus mampu menahan mata daripada memandang yang haram. Kita harus mampu yaitu menahan tangan dan kaki kita melangkah atau mengambil yang bukan hak kita. Kita harus mampu menjaga yaitu mulut kita untuk tidak membicarakan orang lain. Padahal kita sudah tahu orang yang mengupat itu lebih besar dosanya daripada berzina 30 kali di dalam Islam. Tapi upatnya haid tak bergada. Kita orang ahli ibadat, untuk melakukan amal itu mudah Tengku Metua. Tak sembahyang subuh hingga Isra gejuk pahala haji dengan umrah sempurna, mabrur. Tapi siapa jamin untuk menjaga amal ini sangat sulit, karena perampok amal begitu banyak di dalam perjalanan kita. Tak terbit dalam masjidnya, dia tak duduk bak kedai kopi. Siapa yang menjamin amal subuh ini selamat? Melakukan amal mudah, menyelamatkan amal yang sulit. Siapa yang jamin pahala kita duduk dari maghrib hingga insya, kita mendengarkan pengajian ilmu daripada ulama-ulama kita, daripada tengku-tengku kita? Siapa jamin pahala itu bertahan sampai di rumah? Sit kadang karung bocor, dah babak jalan karu mendung. Tidak ada. Sehingga kita memplanning Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Sehingga Al-Musawwir kita ciptakan ibadat yang telah kita planning itu dengan sebaik-baik bentuk. Begitu juga dengan salat. Kalau hanya sekedar ruku, sekedar sujud, anak-anak kita lebih baik daripada kita. Anak katanya, oh hati ke sembahyang, apa yang diajarkan oleh gurunya tidak pernah dia tinggalkan. Dari pun Allahu Akbar kabira hingga fil alamina innaka hamidum majid, membacut dan dikubah.
Tanya watai kamalim kala tak tepu dalam kitab. Alah pun dah baca dalam doa iftitah kal sunnah hayah, je tak tinggalkan. Tinggal mau kubah-kubah mandum. So itu doa iftitah enggak baca lagi. Surat pendek enggak baca lagi. Rukuk berarti satu kali paling cuma kita baca. Sehingga bagaimana kualitas kita kepada Allah? Semakin alim kok semakin kualitasnya semakin rendah. Berarti kita belum mengamalkan Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan, untuk ibadat supaya baik dan indah, setidak-tidaknya benar betul sifat yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Ini sekecil-kecil sifat yang mesti kita miliki untuk ibadat itu baik dan indah. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, ikhlas dalam beramal. Maksudnya adalah pendorong untuk beramal semata-mata hanya untuk menjalankan tugas sebagai budaknya Allah. Kita beramal karena kita ini budak Allah. Budak itu tidak mengharapkan apapun. Yang penting tuannya senang, tuannya tak marah, dia lakukan. Disuruh mengepel, tak ngepel. Disuruh menyuci, menyuci. Disuruh jaga anak, jaga anak. Tidak pernah melawan kepada Tuhan. Kita ini budak Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang beri rezeki, sehingga dikala bangun daripada pagi kita dapat menghirup udara Allah. Walaupun dengan rezeki itu kita bermaksiat dengan Allah. Kata Allah, hai anak Adam, setiap pagi kukirimkan kepada engkau rezekiku kepadamu. Tapi dikala malam naik malaikat daripada pihakmu, amal keji yang kau persembahkan kepadaku. Tapi li Allah kana Rahman, kana Rahim, sayang ke Allah kegedanyo lebih daripada sayang seorang ibu kepada anak. Allah sangat sayang kepada kita lebih daripada sayangnya seorang nabi kepada umat. Tapi sayang itu tak terasakan di dalam batin kita. Kasih sayang Allah pada kita itu tak terlihat, sehingga kita belum dikatakan menjadi Abdur Rahman atau Abdur Rahim. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjadi ibadat itu baik dan indah, kita harus ikhlas dalam menuntut pahala. Maksudnya apa? Adalah balasan yang kita harap dalam ibadat hanyalah ridha Allah. Maka Allah memunyikan yaitu 3 kepada 3. Allah menyembunyikan 3 perkara pada 3 perkara. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridhanya di dalam ketaatan, sehingga kita tidak boleh memilih-milih dalam beribadat. Oh nyola pahala, oh nyodit, karena kita tidak tahu di mana letak ridha Allah. Setiap kebaikan kerjakan apapun. Oh mesti tak sembahyang sunnah cukup je, solat malam, kadang belum tentu di situ letak ridha Allah. Kadang letak ridha Allah dikala kita melihat paku di jalan, kita ambil, kita buang. Di situ Allah sudah ridha dengan kita. Jadi lakukan segala bentuk ibadat, jangan pilih-pilih. Yang kedua, Allah menyembunyikan yaitu murkanya di dalam kemaksiatan. Maka baik pegah-pegah, alahnya kan ubat dosanya, ditampun. Kadang di situ letak murka Allah. Baru kita berniat, kadang begitu kita niat sudah mati di dalam berdosa, masuk ke dalam neraka. Jadi jangan pernah merencanakan atau meniat atau melakukan segala kemaksiatan walaupun sekecil apapun.
Karena kita tidak pernah tahu di mana letak ridha Allah, murka Allah. Kalau tahu misalnya murka Allah letaknya di zina, sehingga hana tak pubuk zina karena inan letak pada depan. Tapi ini kita tidak pernah tahu di mana Allah letakkan iaitu murkanya. Pu bak zina, pu bak mabuk, pu tengah getanya mujudi, atau kita sakiti orang, kita tidak pernah tahu. Tapi yang jelas, jangan pernah melakukan kemaksiatan walaupun sekecil apapun. Yang ketiga, Allah menyembunyikan wali-walinya. Wali-wali Allah di antara sekalian makhluknya. Kalau wali-wali yang masyhur itu mudah kita, sehingga kita tidak berani menyakiti mereka. Kalau mereka itu ulama-ulama yang telah masyhur, mudah kita. Seperti Abu Gutakur, almarhum Abu Tumin, almarhum Abu Matang Perla. Tidak berani kita menyakiti mereka karena mereka telah jelas terkenal, karismatik. Tapi kalau ulama-ulama yang tersembunyi, wali-wali yang tersembunyi, ini tidak tahu kita. Kadang-kadang Allah menyerupakan kekasih-kekasihnya dengan pakaian-pakaian orang-orang biasa. Sehingga timbullah di dalam hati kita untuk kita menjaga diri kita. Jangan pernah menyakiti satu orang pun. Jangan-jangan dia itu wali Allah. Siapapun yang memusuhi wali Allah, berarti dia mengajak perang denganku, kata Allah. Masjid lambat masjidnya nak wali Allah ada debu. Tapi kepo duk bak tago tengok. Kau wali Allah, sehingga kita jaga perasaannya, kita jaga perilaku kita. Siapapun dia, baik dia yang berpakaian lagi kamu yang tengku-tengku pu pakaian biasa. Kita tidak ada yang tahu hati orang. Kadang kita yang berpakaian putih, hatinya hitam. Ada orang pakaiannya hitam, hatinya putih, bersih. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian. Tidak pernah memutuskan hubungan silaturahmi dengan sesama. Katanya dengan abang dengan adik mau putus-putus silaturahmi dengan sikret tanah belang. Enam pegah-pegah abang, teh mati baru kai bungkuh jagafan baru tajak abang, apa maahlun abang. Donuh ka meninggal dunia 19 tahun katanya hana tamu tutup dua. Yang baik dengan orang lain. Nah, itu yang kedua benar. Ikhlas dalam untuk amal. Yang ketiga, kita beramal ingat bahawa yang bisa melakukan ibadat karena ini adalah anugerah daripada Allah. Yang keempat, kita melihat dalam batin kita besarnya taufik Allah bagi diri kita. Karena taufik Allah sangat besar, sehingga kemampuan berbuat taat, mampu menuntut ilmu, ke masjid, solat berjamaah dan macam-macam ketaatan itu tidak terlepas karena Allah membantu kita, memberikan taufik kepada kita. Sehingga orang yang tidak melihat seperti itu, berarti kata Imam Al-Ghazali, ada sifat ujub di dalam hatinya. Bukankah waktu dikumandangkan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ihale dengku muadzin, mari solat, mari melaihkan kemenangan. Kita semua menjawab, la haula wala quwata illa billah. Bak lidah tak akui la haula, tapi dalam perbuatan, dalam hati kita tak pernah mengakui. Kita tak ada daya dan upaya melakukan ketaatan dan menghindari segala kemaksiatan, melainkan semua itu bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita melihat, aku mampu hari ini bangun subuh, solat subuh, Allah yang membantuku, Allah yang memberikan taufik kepadaku. Begitu banyak saudara-saudaraku yang hari ini masih terlelap tidur mereka, Allah tak membantu mereka. Mansbek depresi. Kita harus menjemput hidayah sehingga Allah memberikan taufik pertolongan untuk kita mampu melakukan ibadat-ibadat. Kesimpulannya, Tuanku Metua, apabila seorang hamba
sudah merencanakan ibadatnya dengan baik dan mampu dia mewujudkannya dengan dia hiasi ibadatnya itu dengan ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam menuntut pahala. Ingat, mampu atau bisa melakukan ibadat adalah nikmat dan anugerah Allah, serta dia besarkan taufik daripada Allah. Maka itu merupakan gambaran sudah bagusnya keimanan kita kepada asma Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita sehingga dapat kita memplanningkan kehidupan kita dan mewujudkan apa yang telah kita planningkan. Dan setelah kita wujudkan, buatlah dia sebaik-baik dengan kualitas dan kekusyukan yang lebih baik daripada hari kemarin.